mabuk, main perempuan. Iya ya kan, mabuk main perempuan gue kayak gitu. Baru 1 gelas 2 gelas gue coba, gue tepar. Tepar gue tidur. Nah tidur 300 itu apaan? Apaan? 300 sekali cerot. Iya. Aceh. Selamat lagi bergabung di channel Rahmat C. Hari ini kita akan membahas cerita anak rantau ke Jakarta. Oke, ini ya teman gue di samping, dia asli orang Padang. Perkenalkan diri dulu. Nama gue Ricky dan di sini gue penasaran tentang Aceh. Gimana sih dia di sana? Iya. Jadi apa yang jadi lu penasaran apa? Yang membuat lu penasaran untuk di Aceh apa? Gitu. Paling yang mau gue tanyain ini sih, kenapa lo di sini? Kenapa gua di sini? Iya, kenapa lo di Jakarta? Kenapa gua milih ke Jakarta? Iya. Gitu. Nah, gua milih kerantau di Jakarta. Ya intinya sih gini. Karena gue ada saudara juga di sini. Yeah. Nah, kemarin habis tamatan sekolah, gue langsung ke Jakarta. Dan karena gue pikir, ini gue kalau kesini, kalau ngerantau kesini percuma. Kalau gue kenapa-kenapa ya kan, nggak ada yang liatin, nggak ada yang ituin lah gitu. Yeah. Nah, jadi gue milih yang tempat yang ada saudara gue aja gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya gue ngerantau jauh dari orang yang deket saudara gitu sendiri gitu kan, takutnya kenapa-napa nanti kalau gua kenapa-napa siapa yang karena itu lo milih Jakarta. Milih Jakarta. Terus nah kalau misalkan nih kan, kalau pertanyaan lu kenapa gua milih Jakarta, juga gua dari dulu emang udah pengen banget ke Jakarta gitu, pengen banget gua ke Jakarta. Dari SMP gua pengen ngeliat suasana Jakarta itu gimana. Jadi gue penasaran. Kenapa tuh? Kan gue dulu pas SMP, pas masih kecil kan lihat di TV. Kota-kota Jakarta kan lihat di TV gitu. Jadi kok indah banget, ada banyak banyak banget juga yang bikin indah gitu, kayak gedung-gedung gitu kan, yang bikin indah gitu. Nah, itu kalau masalah lu tanyain kenapa gua tanya Jakarta gitu. Ya, berarti lu udah di Jakarta udah lama nih? Gua baru setahun 3 bulan di Jakarta. Setahun 3 bulan. Iya, setahun 3 bulan gua di Jakarta. Itu apa aja tuh hal aneh yang lu temuin di sini nih? Apa aja tuh perbedaan yang ada di Aceh sama di sini? Atau yang lu ngerasa kok di sini kayak gini ya? Kok pas di Aceh nggak ada yang kayak gini gitu loh. Tapi tiba-tiba di Jakarta kayak gini udah biasa aja. Apa tuh? Iya, kalau hal aneh sih bagi gua nih kan, pribadi gua, karena di pergaulan di Aceh sama di Jakarta berbeda. Berbeda banget. Nah, misalkan contoh berpakaian perempuan dulu yang kita lihat ya kan. Pakaian perempuan dulu ya kan. Kalau berpakaian perempuan itu kalau di Aceh mah, kalau ini pakai kerudung semua. Dia pakai kerudung semua. Nah, tapi kalau di Jakarta nggak semua pakai kerudung ya kan. Nah, kalau di situ udah Muslim semua kalau di Aceh. Kalau sini kan belum tentu, ada Hindu, Buddha, Kristen ya kan. Semua agama ada lah. Semua agama ada di sini gitu. Tapi di Aceh tuh kalau orang nggak pakai hijab gimana tuh? Itu kalau di Aceh, kalau orang nggak pakai hijab itu udah kelihatan dari mata orang lain, udah bukan anak baik gitu. Nah kayak gitu, bukan anak baik dia berarti nggak pakai kerudung gitu kan, nggak sopan. Nggak ada dihukum atau gimana? Kalau hukum sih nggak. Karena kan ada pihak keluarganya juga, nanti takut dia membesarkan masalah karena masalah sedikit ya kan. Iya. Nah gitu. Jadi kalau perbedaan nih, lingkungan yang pertama. Lingkungan.
Gimana tuh yang di Aceh gimana, di sini Nah, gimana? Kalau di Aceh mah paling senakal-nakal anak Aceh paling malam balapan liar gitu. Ya. Nah, nongkrong gak jelas. Hmm. Nah, pulang larut malam, bikin otak orang tua agak nge gitu. Nah, gitu. Tapi kalau di Jakarta, beda Jakarta parah lagi. Mabuk, main perempuan. Iya, ya kan? Mabuk, main perempuan, gua lihat gitu. Dan kebanyakan juga perempuan juga agak gitu ya kan? Gua lihat, ya ada yang kayak gini perempuannya kayak barang di pasar. Ya kan, karena barang di pasar ada gitu ya kan. Banyak juga. Itu aplikasi dibikin untuk berteman. Aplikasi apa tuh? Micet. Nah, untuk berteman. Kok bisa jadi punya dia gini ya kan? Yeah. Kayak aplikasi dia. Kita main micet udah dicurigai yang enggak. Terus kalau di Aceh lu hal paling nakal yang lu lakuin di Aceh itu apa tuh? Kalau gue boleh tahu nih. Boleh sih, kalau gua sih kalau di Aceh hal yang paling nakal sih enggak paling nakal banget sih. Biasa aja sih kalau bagi gua ya kan. Nakal-nakal gua paling gua nyusahin orang tua. Nyusahin gimana tuh? Nyusahin orang tua kayak gimana sih? Pergi dari rumah nggak minta izin gitu. Nah gitu. Jadi dianggap lu udah kelewatan gitu. Pulang larut malam, orang tua lagi tidur, lu ketok-ketok pintu. Larut malam, orang tua lagi tidur, lu ketok-ketok pintu. Terus lu pulang larut malam tuh lu ngapain, balapan? Itu sih gua kalau nggak balapan sih nongkrong sama teman yang nggak jelas. Oh, Nah akhirnya tamat sekolah gua sadar, gua selalu berantem sama orang tua gua. Gua selalu tiap gua pulang malam, gua berantem sama orang tua gua. Orang tua marahin gua sambil emak gua nangis nih, mama gua nangis, gua dimarahin, dipukulin ya kan. Nah gitu. Nah karena orang tua ini yang laki ngejagain anaknya gimana sih? Biar anaknya jadi yang baik. Nah gitu. Ya. Jadi pantas lah kalau bagi gua. Pantas. Ya karena kita laki-laki, kita juga begitu nanti. Terus pas di Jakarta nih, apa yang lo temuin? Hal yang baru kalau dari segi kenakalan. Hal yang baru ini yang gua buat gitu. Yang lu coba. Yang gua coba. Yang gua coba hal yang baru minum. Nah, Dan lu suka? gua suka. Pertama sih gak suka gitu ya kan. Ini buktinya lu minum semua kan? Oh gua anjir. Jadi dulu gini. Pertama ini bahas minum ya kan, kenakalan gua minum gitu kan. Dulu gua gak minum. Gua Yeah. benci orang minum. Benci. Benci Tapi banget. sekarang lu minum. Iya, sekarang gua minum. Nah, ada teman gua, dia bawa teman cewek juga, jadi ngajak minum. Pas itu ngajak minum. Nah, gua bilang, gua nggak minum dah. Gua bilang, gua mending ngopi aja sama rokok. Bilang kayak gitu. Nah, lu aja yang minum. Jadi ya udah mereka nggak maksa. Ada gua ngopi, gua ngerokok. Mereka juga nggak maksa. Pas udah tepar berdua nih, baru dia maksa gua. Lu nggak minum payah lu, kata dia. Payah lu, kayak bukan laki lu. Terus kenapa lu tertantang? Gua tertantang, gua paling pantang tertantang gitu. Nah, jadi gua enggak dah, juga nggak minum. Gimana pun lu rayu gua mau minum, gua nggak minum. Nah itu, akhirnya dia bilang, gua yang cewek aja minum. Lu coba rasain dulu. Nah karena dia udah ngelayu gua lebih ini tantang gua coba dikit. Baru 1 gelas 2 gelas gua coba, gua tepar. Tepar gua tidur. Nah tidur situ kan. Tidur itu di atas lantai kotor kayak gitu kan. Tidur gua situ. Habis itu ini anak yang tepar tadi, teman gue udah pada takut. Gimana nih anak orang nih, gak bisa bangun lagi. Nah tepar dia mah. Terus. Gak bilang gitu. Nah gue gini-gini aja. Ya kan orang tepar ya kan. Ini namanya mabuk ya? Mabuk gitu ya kan.
Nah habis itu gue dikasih air putih baru bangun. Akhirnya gue balik. Besoknya enak ya. bikin kepala agak gimana sih? Candu. Bukan candu, agak enak gitu ya kan. Yeah. Masalah hilang semua. Itu masalah bikin hilang semua itu. Nah akhirnya gue besoknya coba lagi. Coba dan mencoba gitu. Nah, tapi sampai sekarang lo masih minum ya? Sekarang gue enggak. Itu Itu teh botol. Itu teh botol. Ya, tadi kita isi teh ya. Nemu botolnya di jalan, jadi kita isi Teh botol bro. Ini teh botol. Nah enak nih teh botolnya. Jamu, sebenarnya ini bukan jamu. Bikin badan enak aja gitu ya kan. Ya. Jadi gimana lagi? Apa yang pengen lu tanya lagi gitu? Apalagi ya? Nah, setelah lu berada di lingkungan kenakalan atau terpengaruh lah di Jakarta, Iya. lu menyesal atau enggak? Iya, gue menyesal. Misal, Karena gue sayang sama orang tua. Gue sayang banget sama orang tua gue. ya. Gue pikir apa yang gue cari di sini? Gue jauh-jauh merantau tinggalin orang tua, nahan kangen gue ke orang tua. Apa yang gue cari di sini? Nah gue pikir kayak gitu. Akhirnya gue dikit-dikit mau berubah, ngejauhin minuman-minuman kayak gitu ya kan. Ngejauhin kayak gitu. Tapi ini bukan ya, ini emang botol doang nih. Ini teh. Sumpah benar teh nih. Jangan lo pikirin teh minuman gini ini enggak minum lagi. Ini minuman di depan. Enggak, teh, cuma teh doang. Waduh gitu. Nah, dari semua yang pernah lu alami nih di dalam kenakalan, lu pernah nemuin BO nggak? Pernah. Pernah BO juga? Jangan. Kalau gue BO enggak. Gue juga cari uang untuk gimana sih? Ngumpulin buat gue bikin usaha gitu ya kan. Nah, supaya gue ada kemajuan hidup dan gue bikin YouTube ini untuk bisnis samping gue gitu. Ya. Mudah-mudahan ya kan, kalau nggak sukses lewat situ, sukses lewat sini gini gitu. Amin. Nah, karena lu pernah nemuin nih BO, itu gimana tuh menurut lu? Dan kenapa bisa lu nemuin? Di mana? Nah, Gimana tuh ceritanya? Waktu itu gue dengar aplikasi micet ya kan. Ya. Nah, aplikasi micet pada tahu semua dah aplikasi micet. Nah gue download itu, jadi pas gue download itu ada nomor masuk. Nomor masuk dia langsung nawarin Hai Say tadi ya kan. Nah 350 nih, mau nggak gitu. Kalau mau datangin nih ke Redbox ini ya, dia nawarin. Tuh, lu udah tahu itu ngapain? Gue belum tahu. Terus? Belum tahu. Gue nyapa juga ya. Hai juga bilang itu. 300 itu apaan? Apaan? 300 sekali cerot. Iya. Wajib kondom. Di kondom. Terus lu mikirin apa? Gue mikir, oh ini udah kagak benar. Ini udah kagak benar nih. Ini cewek-cewek yang pernah gue denger dulu. Udah nyampe depan gue nih chat yang di TV ya. Yang di TV ataupun yang di berita-berita ya kan. Udah nyampe depan gue. Jadi akhirnya gue juga ngechat. Gue juga ngerespon. Karena gue gimana sih, cuma buat bercanda doang ya kan. Iya. Nah, akhirnya dia bilang, lu kalau buat bercanda jangan di sini. Digas dong. Digagas dia, kalau buat bercanda jangan di sini. Kalau mau serius OTW. Ya bilang gitu. Akhirnya gue di blok gitu. Aja ya udah blok aja dah. Bahan di pasar banyak gitu. Nah gitu. Kalau masalah cewek-cewek yang agak nakal gitu. Nah, jangan coba-coba untuk lari, habis lo.